Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, kesehatan lahir dan batin, nikmat Islam wal iman, alhamdulillah. Kali ini kita akan mengungkap sejarah dari makam pahlawan Untung Suropati. Kemungkinan nanti kita akan melalui via mediumisasi, kita tarik penjaga atau makhluk gaib yang ada di sekitar makam Suropati. Pada kali ini kita ditemani bersama Mas Andi dan Mas Yusuf, saya sendiri Wahyu. Langsung saja ikuti video kami. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar kita bertambah semangat lagi. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Dirgahya Nirwana, makhluk yang berada di makam Mbak Suropati. Allah dan Sang Yang Dirgahya Nirwana, kekuatan makhluk ini semua yang melemah. Ada duduk. Mau kita suara makam izin Sang. Siapa lagi? Hah? Ini dengan siapa? Dengan siapa? Hah? Kamu kalau dari golongan apa? Yang masuk ini siapa? Hah? Awang? Benar. Ya Allah, dengan izin saya yang jangan nirwana. Kamu dari golongan apa? Hah? Iluman. Dari mana? Dari mana? Tunjukkan arahnya. Dari mana? Ayo. Dari timur. Nah. Kamu kenal dengan pahlawan nasional Mbah Untung Suropati? Ya. Nah, tadi kan saya berusaha menarik dari salah satu penjaga yang ada di wilayah Mbah Untung Suropati, ya, yang tempatnya di wilayah kita sendiri, Kota Pasuruan. Ya, kita apa benar kamu atau bukan? Teman kamu. Berarti maksudnya yang masuk ini bukan yang penjaga di situ. Kenapa kok dialihkan? Nggak mau. Oh, berarti ini bukan yang saya maksud, saudara. Jadi bukan yang kita maksud, yaitu salah satu penjaga dari makam Mbah Untung Suropati. Nah, dia adalah salah satu makhluk yang dari sekitarnya mungkin. Nah, jadi bukan yang penjaganya. Nah, kenapa kamu yang disuruh masuk? Kenapa nggak mau dia?
Nggak boleh sama siapa? Siapa? Raja. Raja siapa? Raja siapa? Ayo ngomong. Raja siapa? Di mana tempatnya? Tunjukkan. Ngomong aja, di mana tempatnya? Apanya makamnya Mbak Untung Suropati? Sebelahnya. Nah, jadi mungkin ini saya keluarkan dulu saudara, karena kemungkinan besar ini tidak bisa menjadikan informasi yang akurat. Nah, karena nanti kita berbincang-bincang dengan makhluk salah satu dari penjaga makam Mbah Untung Suropati. Nah, di sini menurut informasi dan kemarin video yang kemarin itu kita dapat informasi di tempat pemakaman Mbah Untung Suropati ini ada 2. Nah, jadi salah satu dari tempat makam Mbah Untung Suropati itu yang kita kunjungi, satunya belum. Nah, jadi dengan via mediumisasi ini kita juga berbincang-bincang mencari informasi terkait 2 pemakaman tersebut. Nah, karena ini bukan yang kita maksud, kita keluarkan saja. Nah, coba kita tarik yang kita maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Allah semua dengan izin Rasulullah semuanya kembali alfi. Nah, langsung saja saya tarik yang kita maksud. Nah, mungkin dari salah satu makam Mbah Untung Suropati yang kemarin kita kunjungi. Energi yang terkuat, insya Allah nanti kita sama-sama menyaksikan bahwasannya kronologi atau sejarah mungkin yang bisa dikuak dari perbincangan kita dengan makhluk yang kita tarik ini saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Makhluk yang apa sih terpengaruh yang paling terkuat penjaganya Raja, tarik sampai Bismillah. Allah channel dengan izin saya memberikan dimana semua tenaganya ya Allah, dengan izin saya Sang Yang Nur Cahaya terlepas ya Allah. Terlepas kemana tuh? Wah, jadi belepotan ini. Mediatornya sampai terluka saudara. Agak ke sini mas, biar jelas mas. Di sini coba biar jelas. Kopiahnya mas. Ya dulu dia ganteng. Bismillah, mana ini Allah. Kita suara nama pandangan aja. Biar tenang dulu ini.
kesaksian jasadnya. Jadi ini mungkin energinya terlalu besar ini Gus. Iya, bisa jadi itu. Karena mungkin tadi itu kita juga sedikit kurang persiapan. Langsung saja kita coba cari tahu informasinya terhadap makhluk yang ada di dalam tubuhnya mediator ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu mbah, nun sewu kula. Nera asma sinten? Nun kata asma. Saking pundi? Napa leres jenengan makame Mbak Untung Suropati niku jenengan sing jagi. Jadi ini alhamdulillah ya, boleh percaya boleh tidak saudara-saudara kalian. Dia adalah salah satu dari yang kita maksud tadi, yaitu penjaga utama makam Mbah Untung Suropati yang berada di kota Pasuruan. Kita tanyakan lagi beberapa, mungkin sedikit saja dari informasi terkait Mbah Untung Suropati dan pemakamannya di situ. Mbak, ini makhluknya golongannya apa? Jin, siluman atau apa? Jin. Sudah berapa lama berada di makamnya Mbak Untung? Ratusan tahun. Lah itu berarti makam Mbak Untung ini. Itu kan makamnya ada 2 itu Mbak ya. Di situ. Kalau ini mbaknya ini yang di sebelah mana? di gua. Di gua. Berarti makam yang sebelah barat. Apa benar makamnya itu ada 2? Benar. Tidak ada jasadnya semua. Itu bagaimana Mbak ceritanya kok sampai makamnya itu ada 2 Mbak? Tempat persembunyian jadi ini Mbak ya. Itu Mbak Untung Suropati itu bersembunyi dari apa Mbak? Kok sampai sembunyi Mbak? Bisa diceritakan sedikit bagaimana Mbak kronologinya Mbak? Jadi makam itu menurut keterangan informasi jadi dari Mbak yang dipanggil ini salah satu penjaga dari makam Untung Suropati, makam pahlawan nasional, diinformasikan di situ adalah tempat persembunyian dari makhluk gaib yang ada di area Pasuruan ini, Pasuruan kota khususnya. Itu bisa ditambahkan yang lain Gus? Ya, kita tanyakan lagi saja. Ini ada beberapa mungkin yang kita tanyakan Mbak. Bahkan makhluknya kan golongan jin Mbak. Sekarang saya tolong kenal nggak sama guru saya, guru kita di sini, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Selalu ada. Mbak kenal? Ada apa Mbak? Ada rahasia apa? Kok sampai bertugas di situ Mbak? Berarti Mbak ini juga termasuk penjaga salah satu beberapa dari benda gaib mungkin Mbak ya? Berarti selain
menjaga makam, juga menjaga benda-benda tersebut. Ini kan menurut informasi, Mbak, menurut sejarah, mungkin kita sudah pernah dengar bahwasannya makam Mbah Untung Suropati tersebut itu nggak hanya di Pasuruan, Mbak. Ada, Mbak, ya? Buat pelarian saja. Berarti sebenarnya yang benar-benar dimakamkan itu di daerah mana, Mbak? Intinya tapi jasadnya sudah pada nggak ada ya, Pak? Oh, seperti itu. Jadi yang di Pasuruan, 2 tempat makam Mbah Untung Suropati ini juga sama-sama nggak ada jasadnya. Nah, terus yang jaga di sebelah timur itu, makam Mbah Untung Suropati sebelah timur itu ada, Mbak? Ada penjaganya juga. Nah, ada bendanya juga yang dijaga. Malah banyak sekali yang di timur. Oh, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya minta tolong dijelaskan, Mbak. Nah, di situ dulunya itu tempat sebelum tempat pemakamannya Mbah Untung Suropati itu, nah, tempat apa, Mbak? Kok bisa ada pemakaman umum, ada pemakaman Mbah Untung Suropati, kok ada beberapa pemakaman kiai-kiai besar zaman dulu? Oh, banyak orang yang disembelih dari apa, Mbah? Oh, waktu zamannya perang Belanda, Mbah? Oh, jasadnya dibuang sungai. Sungai mana? Sungai daerah itu, Mbah? Nah, terus ini, Pak, yang datang, yang mengunjungi makam Mbah Untung Suropati tersebut banyak nggak, Pak? Banyak, Pak, ya. Dari mana saja, Pak? Bisa kasih tahu, Pak? Daerah timur. Dari luar Jawa ada nggak, Pak? Tapi salah. Oh, jadi rata-rata yang kebanyakan mengunjungi makam Mbah Untung Suropati bukan untuk ziarah, Pak, ya? Untuk penarikan benda atau yang lain, Pak, ya? Nah, terus jika ada orang seperti itu, reaksi Mbah sama makhluk yang daerah itu tersebut gimana, Mbah? Jika ada orang-orang seperti itu yang salah niat itu, dikasih yang palsu. Berarti sempat ada, wah ini bahaya itu, sempat ada yang ini, Mbah, ada yang dikasih, Mbah, ya? Tapi palsu. Wah, hati-hati, saudara. Nah, kalau ke makam niatnya ya ziarah, kirim Fatihah dan mendoakan yang meninggal. Jangan yang aneh-aneh ambil barang ini malah dikasih yang palsu, ya, Mbah. Nah, berarti intinya barang itu nggak bisa diambil, Mbah. Ada pewarisnya nggak, Mbah? Nggak ada. Itu peninggalan siapa, Mbah? Benda-benda itu, benda-benda nenek moyang dari zaman kerajaan atau di atasnya? Oh, di sini sebenarnya banyak candi yang terpendam. Jadi itu ditinggalkan untuk apa, Mbah? Kalau nggak ada pewarisnya, Mbah? Jadi kalau itu diambil bisa goncang gitu, Mbak, tanahnya. Ini peringatan saudara buat saudaraku sekalian yang mungkin nonton video ini, ya mohon maaf sebelumnya, permisi. Nah, mungkin kita juga ada yang berbeda pendapat ya terkait dunia-dunia seperti ini. Nah, jadi dari keterangan simbahnya ini, ketika kita mengambil benda-benda termasuk pusaka nggak, Mbak?
Nah, benda-benda pusaka atau benda-benda yang berhubungan dengan harta, nah, apalagi kalimatnya harta yang gaib. Nah, di situ berefek nggak Mbak sama yang ngambil Mbak? Banyak efeknya. Efek sampingnya banyak Mbak ya. Salah satunya coba disebutkan Mbak, biar saudara-saudara tahu Mbak. Wah, itu saudara. Salah satu efek sampingnya ketika kita mengambil benda-benda tersebut, ya tujuan kita di situ. Nah, salah satunya tadi disebutkan anak cucunya, anak turunnya kurang lebih nanti akan diambil apa dimakan Mbak? Ya pasti diambil. Diambil ya Mbak. Nah, diambil apa? Rusukmanya apa gimana Mbak? Semuanya jasadnya bakal dimakan. Oh, lah itu untuk apa Mbak kok diambil Mbak? Untuk tumbal. Ya untuk jadi pasukan saya. Oh, untuk jadikan pasukan sampean. Nah, jadi seperti itu resikonya saudara. Makanya ini adalah salah satu pesan mungkin ya buat kita semuanya. Kalau kita kemanapun kita berada, niatkan tujuan kita adalah yang positif kan gitu. Salah satunya kalau kita berziarah tujuannya hanya untuk mendoakan Pak ya. Ya, kalau ada tujuan seperti itu tadi, mungkin efek sampingnya seperti itu tadi saudara. Dan mungkin tadi dari pernyataan Mbah tersebut bisa jadi itu menjadikan apa Mbah tadi Mbah? Bisa menyesatkan Mbah. Oh, jadi bisa menyesatkan saudara. Dan tadi, nah ini saya ingat tadi, itu nanti juga termasuk salah satu mengurangi kestabilitasan perut bumi ini Mbah ya. Nah, jadi kalau bisa banyak-banyak yang ngambil pusaka atau benda-benda yang berada di dalam bumi ini, nah, secara tidak langsung kita juga merusak kondisi alam ini Pak ya. Nah, jadi seperti itu saudara. Nah, mungkin bisa kita cerna, bisa kita pahami. Nah, buat kita semuanya, buat pelajaran, terutama buat saudara-saudaraku sekalian yang masih cinta dalam dunia spiritualitas. Nah, ini Mbak, sekarang kembali ke tema lagi Mbak, terkait Mbah Untung Suropati Mbak. Nah, Mbah Untung Suropati itu ya dulunya itu makamnya itu pertama kali boleh dikasih tahu nggak Mbak di mana Mbak? Nggak boleh. Karena apa Mbak kok bisa banyak Mbak? Karena itu disembunyikan. Disembunyikan dari siapa Mbak? Hmm. Tidak boleh ada yang tahu. Ada gak keturunannya sampai sekarang yang masih hidup Mbah di Pasuruan Mbah? Gak ada. Banyak kan di luar Jawa. Nah, di sini Mbah Untung Suropati tersebut pernah ini enggak Mbah? Pernah apa namanya? Bertinggal atau bertempat tinggal di daerah Pasuruan lama enggak Bang? Pernah? Oh, dia terus sembunyi. Nah, ini juga Bang, menurut sejarah juga makamnya Mbah Untung Suropati karena banyak itu karena untuk melabui company, apa benar Bang? Nah, kenapa kok sampai bisa mau direbut itu Mbak? Mau diambil jasadnya itu Mbak? Oh, mau dibuat budak. Oh, jadi seperti itu. Oh iya. Sakti Mbak ya? Senjatanya apa Mbah Untung Suropati itu Mbak? Apa keris itu lah Mbak? Apa naga? Pedang. Nah di gua, nah ini gini saudara, ada salah satu tempat makamnya Mbah Untung Suropati tersebut yang berada di daerah Kebon Agung ya, Kota Pasuruan. Itu salah satu yang di tempat makamnya sebelah barat itu ada yang mengakui warga setempat atau wilayah kita itu di situ ada gua. Gua tersebut sekarang ditutup pakai ini Pak ya, pakai besi Pak ya. Karena menurut ceritanya, konon ceritanya itu
gua itu bisa menembus ke berbagai daerah wilayah luar Jawa, Mbak ya? Oh, kalau orangnya pintar. Jadi sejarah gua tersebut apa, Mbak? Kok bisa berada di bawahnya makamnya Mbak Untung Suropati, Mbak? Tempat persembunyian. Oh, banyak hartanya. Lah di situ memang kan itu kan kecil gambarnya, Mbak. Gambarnya apa? Pintunya guanya itu kan kecil. Oh, dulu besar. Terus semakin tertimbun. Itu ada yang gambar naga itu dari warga tersempat atau dari warga yang dapat wangsit apa gimana, Mbak? Hah? Tapi orang warga sekitar yang buat. Ini seperti simbol gitu, Mbak ya. Ini ngomong-ngomong ini, Mbak Untung Suropati sendiri asalnya dari mana, Mbak? Yang nugaskan siapa, Mbak? Intinya tadi selain makam itu harta juga itu, Mbak ya. Benda-benda itu. Nah, sekarang kasih ini, Mbak, pesan, Mbak. Apa yang bisa Mbak kasih pesan buat kita semuanya dan saudara-saudara kita yang berada di luar sana terkait kunjungan ke makam seperti tadi, Mbak? Kembalikan ke niat awal. Terus apa lagi, Mbak? Oh ya, nggak ada gunanya untuk mencari benda-benda tersebut, Mbak ya. Syirik, Mbak ya. Bukan haknya ya, Mbak. Sama dengan mencuri berarti, Mbak. Oh iya. Terus ada lagi, Mbak? Oh, nggak ada. Cuma itu aja, Mbak. Nah, itu ada ininya, Mbak. Ada makhluk yang terkuat nggak selain Mbak? Yang di situ, Mbak? Nggak ada. Sungai yang di timur. Di utara. Di utara. Berarti beda tugas, Mbak ya? Jadi ada siluman ular juga di sungai itu. Tapi beda tugas ya dengan Mbak ya? Ya udah, mungkin itu saja, Mbak. Barangkali Mas Wahyu ada yang kurang, mohon ditanyakan, nggak apa-apa. Atau yang belum kita kuak sejarahnya. Intinya kesimpulannya kita mungkin via mediumisasi ini karena dia ini makhluk yang memang sifatnya seperti itu, tidak boleh dipercaya 100%. Nah, jadi dia ini belum bisa menguak terkait pastinya atau positifnya Mbak Untung Suropati itu makamnya di mana, yang asli di mana, ya kan? Asalnya dari mana? Memang disembunyikan dari sejarah. Dan ini juga bertujuan untuk dulunya melabui company yang lagi mengejar-ngejar ya, Mbak, mencari jasadnya, Mbak ya. Jadi pahlawan Untung Suropati ini dulu melawan tadi, Mbak ya, ke penjajah, Mbak ya, company, Mbak ya, Belanda. Bersama ulama-ulama yang ada waktu itu, Mbak ya. Juga sekali lagi nih, Pak, mohon dilihat di wilayah Pasuruan kota ini, Mbak, khususnya, Mbak. Nah, ini banyak makam para wali dan banyak makam para pejuang. Nah, di situ secara nggak langsung berarti Pasuruan ini juga tempat sejarah yang sangat luar biasa dulunya mungkin ya. Pasuruan, Mbak. Karena memang kita kekurangan ini, Mbak, informasi sejarah terkait sejarah Pasuruan yang berhubungan dengan zaman dulu, Mbak. Jangan peperangan, kerajaan dan sebagainya, Mbak. Nah, boleh disampaikan sesuatu terkait selain wilayah yang ada di Mbak Untung Suropati itu, Mbak. Tempat sejarah yang terbesar juga, Mbak. Hah? Candi di mana, Mbak?
Sudah ditemukan warga? Tidak menyetujui. Oh. Ya udah Mbak, kalau hal-hal seperti itu nggak masalah, yang penting intinya kita juga mengambil informasi ini dari jenengan sudah banyak. Oh. Jadi kesimpulannya Pasuruan sendiri ini banyak sekali kayak akan sejarah Mbak ya. Sejarah-sejarah zaman kerajaan. Jadi gitu Mbak ya. Ya mungkin itu saja Mbak. Mungkin itu saja Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Mohon Ya. maaf sudah mengganggu waktunya Mbak ya. Intinya kalau memang Mbak itu menjaga harta gaib dan sebagainya, yang itu memang ada pewarisnya atau enggak, yang jelas amanah tugas Mbak harus tetap dijalankan ya Mbak. Nah, intinya kalau misalkan ada pengunjung atau peziarah yang berniat syirik dan lain sebagainya, jangan segan-segan menegur Mbak, entah lewat apa, entah dipentung atau di itik-itik, ya terserah jenengan ya Mbak ya. Nah, biar apa? Biar menyelamatkan kita warga Pasuruan terutama Mbak, biar tidak ada tujuan menyekutukan oleh Allah, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke tempat jenengan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya kira cukup sekian untuk kesempatan kita kali ini. Untuk para pemirsa channel YouTube Santriwetan, terima kasih sudah menonton video kami. Dan kami dari tim Santriwetan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, tingkah laku, ataupun apa saja yang kurang berkenan di hati para pemirsa channel YouTube Santriwetan. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya. Pada intinya kami mohon maaf lahir dan batin. Ikuti terus video-video dari kami, tim channel YouTube Santriwetan, dengan caranya subscribe, like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya agar kami menjadi bertambah semangat lagi. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.